Totalnya ada berapa? Totalnya ada berapa Mbak? Mbak Caca? Untuk FKM ownernya sendiri 50, untuk Vikianya itu 15 kalau nggak salah. Oke, baik. Kalau Mas Adam ini dari mana Mbak? Mas Adam, Mohon izin Bapak, saya Adam Stan Hakim, asal saya dari Surabaya, Pak. Surabaya. Oke. Mbak Rosa dari mana Mbak Rosa? Selamat siang, Bapak. Mohon izin, saya dari Bojonegoro. Bojonegoro. Oke, oke. Oke, saya langsung aja ya untuk share PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat? Sudah belum? Bapak, Sudah, sebentar. Bapak. Ya, sudah ya. Baik, hari ini kita mau menjelaskan terkait SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, menuju budaya keselamatan proaktif. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Rizky Wibisono. Saya alumni Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2010, lulus 2014. Kemudian di tahun 2015 saya langsung melanjutkan studi di Universitas Airlangga. Itu background pendidikan saya. Eh, Kalau skripsi saya itu terkait tentang AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan. Jadi berbicara tentang manajemen. Kemudian S2 saya mengambil tesis terkait near miss accident. Jadi pengkhususan langsung K3. Kemudian saya sebelum lulus S2 saya sudah diangkat menjadi salah satu pegawai di Pelindo sampai sekarang. Di tahun 2016, di tepatnya 2016 itu saya ini dulu ya, honor. Jadi dikontrak selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, fix bergabung itu diangkat menjadi pegawai. Itu tahun 2017, penempatan di Tanjung Perak. Teman-teman Surabaya pasti udah tahu ya, Tanjung Perak itu seperti apa gambarannya. Gambarannya adalah banyak sekali truk trailer, peti kemas, kemudian ada terminal-terminal yang sifatnya peti kemas dan multi terminal. Nah, kemudian di tahun 2018 Februari ya, sampai sekarang saya dipindah ke kantor pusat PT Pelindo Regional 3, yang dimana bidang yang saya tekuni adalah K3, dan yang jelasnya juga fokus kepada SDM-nya. Karena kalau bicara K3 itu adalah berbicara soal culture ya, peningkatan culture dan peningkatan sumber daya manusianya. Baik, eh, saya mau cerita dulu nih. Kalau kemarin kan saya dikontak ya beberapa hari yang lalu sama Mbak Caca ya, kapan bisa punya waktu untuk memberikan materi perkuliahan. Nah, kemudian saya semenjak percakapan itu di WhatsApp, saya langsung oret-oret nih di kertas, kemudian saya tulis di Word ya, apa-apa aja ide yang perlu saya sampaikan. Karena untuk bicara soal SMK 3 itu pasti saja ada beberapa hal yang perlu disampaikan khusus, apalagi seorang praktisi. Jadi praktisi diperbolehkan untuk menceritakan dan bahkan itu diwajibkan untuk memberikan informasi-informasi update terkini terkait penerapan SMK 3. Oke, supaya apa namanya? Untuk menambah percakapan lebih nyaman ya, saya mau anu juga nih, sambil sambil saya tanya ya kepada teman-teman. Mungkin Mbak siapa ini ya? Ah, Mbak Afifah deh, Mbak Afifah. Mbak Afifah tahu nggak, sebelum kita bertemu di Zoom ini, Mbak Afifah tahu nggak SMK 3 itu apa? Jangan menyebutkan kepanjangannya ya. Kalau kepanjangan kan itu udah tahu semua. SMK 3 itu tujuannya apa sih? Mbak Afifah silakan.
Mungkin izin menjawabnya Bapak. Jadi, sepaham saya mengenai SMK 3 itu adalah terkait dengan gimana sih di dalam K3 itu melakukan pengorganisasian mulai dari perencanaan, kemudian pengkonsepan atau pelaksanaan, kemudian sampai akhirnya eh, melakukan sebuah evaluasi terhadap terjadinya K3 di suatu industri seperti itu. Ya, itu udah tertampil ya di slide mesin penggerak ya. Ya, memang kalau bicara soal SMK 3 itu tadi Mbak menyebutkan tadi organisasi. Kata kuncinya adalah organisasi. Bagaimana sebuah organisasi dan tentunya kalian udah pernah masuk HIMA ya, himpunan mahasiswa ya. Nah, himpunan mahasiswa itu adalah salah satu gambaran aja. Dan organisasi-organisasi lain seperti PT Pelindo, PT PAL, kemudian PT Pertamina itu juga organisasi. Organisasi mereka itu adalah ditunjuk sebagai pemerintah untuk mencari uang ya, untuk menambah tambahan APBN. Nah, mereka itu masuk organisasi juga. Organisasi yang baik itu adalah organisasi yang memenuhi beberapa filosofi. Pertama, filosofi SMK 3. Karena kita mau tidak mau hidup itu kan kalau mau bekerja dan segala macamnya itu pengennya selamat ya. Bekerja, berangkat dari rumah, kemudian sampai ke kantor, bekerja dengan selamat juga, kemudian pulang juga dengan selamat. Nah, itu beberapa beberapa kegiatan yang dimana kita dituntut untuk selamat. Makanya kalau saya bilang kalau pakai perspektif keselamatan kesehatan kerja, saya mengutamakan organisasi yang baik itu adalah safety first dulu, SMK 3. Namun nanti ada beberapa rintangan, ada beberapa halangan terkait realistis seseorang dalam menjalankan SMK 3. Oke, ini saya anu lagi ya, apa namanya? Saya saya sampaikan yang pertama dulu. Mesin penggerak yang pertama itu adalah penetapan kebijakan. Mbak Afifa ini udah anu belum? Mbak Afifa udah pernah magang belum? Belum, Bapak. Belum ya. Oke, sebagai gambaran nanti kalau mau magang itu pastikan tuh organisasi itu memiliki nggak komitmen tertulis. Biasanya ada ditempel di beberapa mading, di beberapa tempat-tempat strategis untuk bisa dibaca. Biasanya komitmen K3 itu kalau di tempat kami ya di PT Pelindo itu kami menuliskan sistem manajemen terpadu. Jadi di situ ada SMK 3, ada klausul SMK 3, filosofi-filosofi K3, kemudian penerapan lingkungan kerja juga ada. Jadi kemudian ada manajemen keberlangsungan usaha, kemudian manajemen mutu. Kami sampaikan di dalam sistem manajemen terpadu karena lebih efisien. Bayangkan aja kalau perusahaan itu menerapkan beberapa macam sistem ya. Sistem SMK 3, ISO 14001, kemudian 23001, keberlangsungan usaha, kemudian Space Code tentang keamanan pelabuhan. Itu kalau dipajang satu-satu kan agak lucu ya, karena memenuhi tempat. Makanya ada caranya, yaitu dibikin sistem manajemen terpadu. Jadi itu sistem palu gada seperti itu. Oke, kita udah dapat poinnya ya. Yang poin pertama adalah penetapan kebijakan. Komitmen komitmen top manajemen itu harus ada. Itu biasanya dalam bentuk figura, Mbak. Dalam bentuk figura. Kemudian yang kedua mesin penggeraknya adalah IBPR. Mungkin kalian udah belajar ya di semester berapa kalau boleh tahu IBPR. Silakan yang jawab. Siapapun boleh. Supaya perkuliahan kita interaktif. Sudah belajar IBPR belum? Mungkin ketua kelasnya aja yang menjawab. Mbak Caca, di BPR udah tahu belum apa artinya? Mbak Caca, halo. IBPR itu singkatannya identifikasi bahaya dan penilaian risiko, bukan, Pak? Ya, betul. Nah, yang Mbak ketahui dalam IBPR itu, dalam ketika kita sudah melakukan beberapa kegiatan nih, beberapa kegiatan itu kan pastinya ada apa namanya risiko ya.
Ada beberapa risiko. Contohnya Mbak Caca eh, apa namanya bekerja di Pelindo, contoh. Mbak bekerja di Pelindo di bagian teknisi, di bagian perbaikan alat. Perbaikan alat namanya container crane. Otomatis di dalam manajemen itu kan otomatis ada IBPR yang harus terisi ya. Salah satunya adalah pekerjaan memperbaiki crane. Nah, sebelum Mbak memperbaiki crane, apa dulu yang dikerjakan? Nah, jadi step by step itu harus jelas. Step by step ini adalah sebelum Mbak memegang alat, memegang kunci, dan memperbaiki, tentunya Mbak melewati apa? Safety briefing dulu, ya kan? Mbak melalui safety briefing. Pokoknya beberapa tahapan itu Mbak perlu lalui terlebih dahulu. Kemudian pada saat mengambil peralatan di toolbox, ya, di toolbox kumpulan peralatan, otomatis Mbak mencarinya di mana? Kalau mencarinya itu ada di masih sembarangan, tempat peralatannya itu masih sembarangan, itu otomatis masih masih ada yang kurang diidentifikasi banyak penilaian risiko. Karena Mbak mencarinya sembarangan, berarti bisa dikatakan kelemahan organisasi tersebut adalah naruh kuncinya, naruh beberapa toolboxnya itu sembarangan, sehingga membingungkan para pekerja. Gitu. Jadi Jadi harus berurutan nih. Sebelum memperbaiki alat seperti apa yang mau dikerjakan. Nah, setiap setiap langkah itu pasti saja ada beberapa risiko. Nah, risiko itu kan sudah ada jelas ya. Risiko itu kata kuncinya adalah tidak bisa dihilangkan. Risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa di manajemen, bisa diatur, bisa diminimalisir risikonya. Ini kalian nanti pada saat masuk ke arena pekerjaan ya, kalian nanti mungkin berkesempatan untuk didiklatkan terkait CRMO, Certified Risk Management Officer. Itu tujuannya adalah supaya kalian paham terkait manajemen risiko. Pada waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, saya udah didiklatkan CRMO. Jadi di dalam CRMO itu diberikan satu kata kunci bahwa risiko itu tidak bisa dihilangkan. Risiko itu tetap ada. Itu kata kunci. Kalau ada yang menyebutkan risiko itu bisa dihilangkan, itu mustahil. Karena risiko itu pasti ada. Tetapi besarannya itu bisa kita manajemen, bisa kita atur. Contohnya di BPR itu ada skalanya. Kemungkinan terjadi ini ada berapa skalanya. Biasanya di dalam sebuah perusahaan itu menetapkan beberapa formula. Jadi tidak mesti kemungkinannya ada skalanya sering dikasih angka 4. Kemungkinan ini sering terjadi nggak? Dikasihlah angka 3. 4 kali 3, 12. Tidak mesti seperti itu. Karena setiap perusahaan memiliki formulanya masing-masing. Contohnya kalau di Pelindo. Kalau di Pelindo, IBPR-nya misalkan ada pekerjaan bongkar muat. Ini terjadinya kecelakaan mungkin terjadi nggak? Sering nggak? Sering. Kemungkinan kemungkinan ini setelah apa namanya? Setelah eh, ini ini potensi kecelakaannya sangat sering nggak? Kita kita anggap sangat sering. Kemudian ini dikalikan dengan berapa angka. Contohlah angka 3 di Pelindo tidak disebutkan 4 kali 3 itu tidak 12 tapi bisa lebih. Nah, makanya saya bilang kalau kalian pernah melihat di BPR itu jangan sampai kalian beranggapan 4 kali 3 itu sama dengan 12 ya. Tidak, tidak seperti itu. Makanya harus dibaca dulu, harus tanya dulu ke Departemen Sistem Manajemen namanya. Karena sistem manajemen itu biasanya punya formula. Nah, saya juga berpesan kepada kalian ya, kalau nanti bekerja, kalau bikin IBPR, identifikasi bahaya penilaian risiko, dicantumkan juga. Misalkan angka risikonya ini ada 12. Otomatis angka 12-nya ini harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Ya kalian bikin program. Contoh, misalkan Mbak Syahira itu mau minum. Nah, kalau mau minum, otomatis di tempat yang aman kan. Nah, masalahnya Mbak Syahira ini berada di dalam posisi tempat minumnya ini sangat jauh, galonnya jauh, kemudian caranya ke sana agak susah.
Nah, itu kan risiko besar. Kita anggaplah kasih angka 12. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Ya, kita pindah galonnya supaya dekat dengan meja kerjanya Mbak Syahira. Nah, itu adalah cara, adalah atau program atau tindakan. Jadi otomatis ketika kita memiliki program itu dan efektif berjalan, jadi jatuhnya angkanya turun. Apakah bisa jadi nol? Nggak bisa. Ingat lagi filosofinya. Filosofinya adalah risiko itu tidak bisa dimusnahkan. Oke, paham nggak sampai sini? Oke, paham ya? Kemudian mesin penggerak selanjutnya adalah pelaksanaan K3. Pelaksanaan K3 ini detail indikatornya adalah penyediaan APD, pelatihan, dan prosedur aman. Kemudian yang keempat ini adalah pemantauan evaluasi, dan yang terakhir adalah peninjauan peningkatan. Di slide ketiga ini artinya adalah mesin penggerak berkelanjutan ini adalah wajib sekali dari 1, 2, 3, 4, 5 itu diputar terus-menerus. Kalian nanti akan, jika menjadi salah satu orang K3 ya di sebuah perusahaan, itu jangan menganggap nanti kalian pada saat masuk itu sudah terbentuk sistemnya. Ada juga teman saya pada saat masuk murni perusahaan itu sama sekali tidak menerapkan SMK 3, murni itu. Ada juga yang mulai mulai dari awal. Tapi kelebihannya adalah mereka paham, mereka paham bagaimana cara mengkrit sebuah organisasi menerapkan untuk SMK 3. Jadi intinya pada slide ketiga ini, ya slide ketiga ini intinya adalah kalian pada saat nanti bekerja di sebuah perusahaan jangan sampai melewatkan mesin ini. Kalau satu aja mesinnya ini tidak kalian jalankan, itu organisasi kalian bisa dikatakan kalau pakai bahasa saya adalah bahasa organisasi kalian cacat ya, cacat. Jadi tidak bergerak lah. Jadi ibarat kata motor ya businya mungkin hilang, spionnya mungkin hilang karena kalian bisa jadi tidak merencanakan, kemudian tidak melaksanakan, tidak melakukan evaluasi, kemudian kalian apa namanya, tidak melakukan apa namanya, mengevaluasi hasil audit. Karena biasanya untuk penerapan SMK 3 itu biasanya harus ada evaluasi peningkatannya. Bisa jadi udah dilakukan evaluasi nih, udah ada poin-poin selanjutnya. Tapi kalian tidak mengupgrade, tidak mengimprovement. Contohnya nih, saya sebut ya namanya Mbak Zendikia. Mbak Zendikia ini udah menjalankan 1, 2, 3, 4. Semuanya sudah dijalankan. Tetapi Mbak tidak melakukan improvement dan tidak dicatat lagi. Akhirnya, ya ibarat kata, ya stucknya di situ-situ aja. Coba dijalankan. Poin kelima. Jadi saya menganalogikan, ini adalah mesin sepeda motor. Mesin peralatan alat transportasi yang lain lah. Jadi SMK 3 itu ibarat kata mesinnya. Gitu. Kemudian lanjut ya. Eh, SMK 3 itu kalau saya apa namanya? Kalau saya menganalogikan itu seperti sebuah anatomi, seperti anatomi tubuh. Jadi kalau kalian melihat susunan anggota tubuh ya itu sangat lengkap ya, ada hidung, ada mata, satu organ tubuh aja. Misalkan kemarin saya makan ikan ketusuk duri, jari telunjuk kanan saya kena duri ikan pada saat makan. Itu otomatis ada berapa anggota tubuh tuh yang merefleks, yang merespon. Satu, mulut, ya betul, mulut. Apalagi yang jelas jari telunjuk saya yang kena duri ikan. Tapi organ tubuh yang lain yang peduli siapa? Otomatis mulut. Kemudian tangan kiri saya itu memegang telunjuk kanan saya yang sakit itu. Nah, SMK 3 itu sama kayak anatomi tubuh juga. Jadi bisa dikatakan kalau satu sakit, pasti organ tubuh lain pasti sakit. Sangat jarang apabila sebuah perusahaan itu ada yang sakit satu ya, yang satunya nggak peduli. Berarti itu otomatis organisasinya bisa dikatakan kurang mantap lah gitu.
Jadi SMK 3 ini berkata penerapannya itu tidak boleh dibebankan terhadap Departemen K3 saja. Tidak boleh. Keselamatan itu tugas bersama. Itu paling penting tuh. Itu filosofi yang perlu kalian catat, perlu kalian ingat. Kalian nanti pada saat bekerja jangan sampai sendirian di dalam sebuah perusahaan itu. Kalian harus berkolaborasi. Contohnya di anak perusahaan kami. Di anak perusahaan kami itu namanya PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Itu dulunya itu sahamnya dipegang sama Australia, pemerintah Australia, perusahaan swasta Australia. Kemudian mereka meninggalkan beberapa peninggalan yang bagus ya, sistem yang bagus, budaya yang bagus. Kemudian berganti pemegang saham, yaitu Dubai Port World. Jadi mereka memegang kendali 51% saham. Nah, mereka membawa budaya yang lebih ketat lagi, lebih ketat, lebih tersistem, lebih bagus. Jadi hampir semuanya itu berkolaborasi. Jadi tidak ada tuh, ini kerjaan K3, ini kerjaan Departemen K3. Mereka aja yang mengerjakan apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi temuan-temuan unsafe action dan condition, tidak bisa seperti itu. Makanya saya sangat menekankan bahwa safety itu adalah tugas bersama lintas departemen. Bahkan yang membuat IBPR pun kalau bisa dilibatkan semua departemen. Karena setiap departemen, kayak contohnya departemen teknik, departemen operasional di dermaga pelabuhan di tempat kami, itu wajib mengisi identifikasi biaya penilaian risiko. Bahkan kalau ada vendor, ada tukang-tukang yang bekerja di kantor kita, yang mengisi job safety analysis siapa? Adalah wajib si tukangnya atau yang mengerjakannya. Kalau mereka tidak mengerjakan JSA, yang mengerjakannya adalah si orang K3, itu salah persepsi dan salah sekali. Karena orang K3 itu tidak tahu cara bertukang, tidak bisa ngeplamir, nggak bisa ngegerinda, nggak bisa ngecat. Itu kan tugas-tugas tukang. Dan yang tahu job safety analysis, detail-detail pekerjaan, urutan-urutan pekerjaan kan tukang, the vendor. Jadi otomatis kita harus memastikan mereka mengisi. Nah, apabila mereka tidak mengisi, tidak bisa mengisi, ya kita sebagai safety officer atau bagian dari Departemen K3 wajib mengarahkan seperti itu. Tapi kita sebatas menanyakan detail pekerjaannya seperti apa, Pak, Bu, urutkan dong. Nah, kayak gitu. Jadi mereka dibimbing, jangan ditinggalkan begitu saja. Itu prinsip ya. Jadi jangan sampai IBPR, JSA, Job Safety Analysis itu diisi oleh orang K3 saja. Jangan. Semuanya harus berkolaborasi. Semuanya harus tahu risikonya. Gitu. Makanya anatomi yang pertama adalah ada, saya tuliskan di sini mencapai tujuan secara efektif. Kita tuh benar-benar pengen memastikan target yang tercapai. Bahkan terstruktur tanpa tabrakan antar komponen. Itu saya tekankan sekali tuh sama sama siapapun ya pada saat saya bertemu dengan teman-teman cleaning service, teman-teman operasional, bahwa K3 itu bukan tugas kita aja, bukan tugas Departemen K3 aja, tapi tugas semua. Coba bayangkan kalau unit kerja itu si petugas K3-nya itu hanya non shift, yaitu bekerja dari jam 8 sampai jam 5, dari Senin sampai Jumat aja. Tapi Sabtu sampai Minggu kan ada produksi tuh. Terus siapa yang mengawasi? Nah, yang mengawasi adalah orang-orang teknis kan. Nah, makanya jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri. Jadi manajemen itu memangnya harus terpadu. Ibarat kata kayak mesin lah, mesin mobil. Mencapai tujuan itu secara efektif. Kemudian SMK 3 ini kelebihannya adalah dengan peraturan-peraturan yang lain adalah sama-sama punya kelebihan sih ya, sama punya kelebihan. Eh, irisannya sangat banyak. Yang kedua adalah menciptakan keteraturan. Ibarat kata ya, kita SMK 3 ini seperti berfungsi sebagai rel dengan batasan dan prosedur yang jelas agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi berfungsi sebagai rel nih. Jangan sampai SMK 3 yang diterapkan itu tuh hanya dijalankan oleh orang K3 saja.
tapi dijalankan oleh semua. Nanti pada saat audit datang, auditor-auditor datang, itu pasti mereka nanya, risiko di tempat kerja tim komersial dan humas apa aja. Pasti mereka nanya kayak gitu. Tapi kalau auditornya itu nggak nanya, berarti otomatis auditornya itu nggak teliti, bisa dikatakan tidak teliti. Kemudian SMK 3 selanjutnya ini adalah keunggulannya adalah dalam ibarat kata dalam sebuah anatomi itu meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, tenaga dan biaya. Itu tuh melalui standarisasi prosesnya. Jadi ketika SMK 3 itu tuh dijalankan ya, benar-benar dijalankan. Itu ibarat kata waktu kita itu tersistematis. Sistematis itu efisien lah, tidak terbuang-buang. Karena semua departemen itu memiliki tugasnya masing-masing. Ya kan? Sangat tidak elok kalau yang menjalankan SMK 3 itu hanya departemen K3 saja. Itu namanya bukan 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 sistem manajemen namanya. Itu namanya berjalan sendiri-sendiri. Komersial ngerjain ini, K3 ngerjain ini. Jadi kayak nggak berjalan. Bukankah sebuah sistem itu adalah memadukan, menyeragamkan, mengharmonisasikan. Jadi tidak boleh itu namanya berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini ada kaitannya juga dengan menjaga keseimbangan. Jadi kalau SMK 3 berjalan betul-betul nih, itu betul-betul meningkatkan stabilitas operasional. Bisa dikatakan risiko yang masih ada, tetapi bisa kita minimalisir. Saya membayangkan kemarin tuh dengerin podcast ya, dengerin podcast, dan itu eh, disebutkan bahwa di dalam podcast itu bayangkan aja dalam sebuah perusahaan konstruksi ya, di situ ada kontainer crane gagal mengangkat sebuah material sehingga menjatuhi pekerja. Tapi syukurnya kejadiannya near miss accident. Jadi pekerjaannya itu kejatuhan material hampir saja. Bedanya cuma 2 senti aja. Coba dia berjalan 2 senti sedikit lagi lebih maju, wah, nggak kebayang. Pasti terjadi fatality atau meninggal dunia di tempat. Karena materialnya sangat berat, apalagi kita bisa membayangkan itu konstruksi ya kan. Hmm, itu dia. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanya, bisa ditanyakan nggak? Ada yang nanya nggak? Jadi jangan sampai saya menjelaskan semua di sini one show man, jadi harus ada interaktif. Dipersilakan kalau ada yang nanya di pertengahan jalan nggak apa-apa. Oke, ini saya lanjutkan ya. Landasan hukum K3 nasional itu lapisan dasarnya ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu sama sekali belum ada perubahan. Itu bisa dikatakan adalah induknya keselamatan kerjanya. Nenek moyangnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kalau saya baca itu palu gada dan bahasanya bahasa general semua. Tidak ada bahasa-bahasa yang sangat sangat detail tuh nggak ada. Bahasa-bahasanya umum general, makanya saya sebut palu gada. Kemudian lanjutlah ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, itu berbicara tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini ada irisannya juga terkait K3, yaitu di sini diatur tentang hak dan kewajiban ketenaga kerjaan secara luas. Lalu di tahun 2012 disempurnakan lagi setelah saya semester 3, semester 4, masuk ke semester 5, itu ada peraturan pemerintah nomor 50. Baru dibentuk namanya penerapan SMK 3. Nah, di sini bisa kita menyebutnya ada muncul klausul-klausul atau kriteria-kriteria teknis ya. Dan ini mengikat secara seluruh operasional perusahaan. Bahkan saya sendiri pada waktu kuliah ya, kuliah saya waktu itu di Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat. Dijelaskannya cuma sedikit aja. Karena saya waktu di Unlam itu tidak langsung pengkhususan jurusan. Kalau di tempat kalian kan enak ya, profesornya sudah ada, penelitiannya sudah banyak, kemudian sudah berdiri lama Universitas Airlangganya, kemudian memenuhi beberapa indikator kebijakan sistem pendidikan ya. Jadi pada semester berapa kalian penjurusan K3? Boleh tahu? Izin Pak, semester 6. Semester 6 ya Zulfikar ya. Jadi ya ini kalian beruntung nih. Kalian
wajib bersyukur ketimbang dibandingkan saya ya. Waktu dulu saya memang yang paling dekat adalah Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Nanti searching aja. Nah, tapi dengar-dengar ya kayaknya udah penjurusan deh di semester anu. Jadi kami ada kamu udah memenuhi beberapa indikator, jadi kami bisa langsung. Dan dosen-dosennya juga sudah ada yang K3, AKK, epidemiologi, biostatistik, sudah lengkap lah kayak gitu kalau di Banjarmasin. Jadi di semester berapa mereka bisa mengambil jurusan. Tapi gelarnya tetap SKN kayak gitu. Kalian beruntung nih di Universitas Airlangga. Jadi pesan saya kepada teman-teman, kalau di kuliah ya di UNER itu perbanyak koneksi, relasi. Karena pada saat kalian selesai selesai kuliah, yang kalian cari itu satu adalah ilmu, terus yang kedua adalah relasi. Nah, relasi inilah yang sangat penting. Walaupun kalian IP-nya jatuh, IP-nya biasa aja 2 koma berapa, 3 koma berapa, tapi kalian punya relasi, kalian saya pastikan bisa mendapatkan uang yang sangat banyak ya dari relasi itu. Contohnya nih Mas Julfikar, dia IPK-nya biasa aja nih contoh. IPK-nya 2,9, 2,4. Jangan berkecil hati, perbanyak teman aja. Makanya jadi orang itu boleh introvert, boleh. Boleh juga ekstrovert, boleh juga. Tetapi mereka memiliki kelemahan masing-masing. Saya yakin itu, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Tapi satu yang tidak boleh dilupakan, di setiap kita berada dimanapun kita berada, jangan sampai kita melupakan yaitu perbanyak relasi. Jangan sampai kita itu eh, mengundang musuh baru. Kita lebih baik perbanyak kawan saja. Karena hal itu sudah saya alami ya. Sudah saya alami dan sangat bermanfaat pada saat saya kuliah S2, memperbanyak relasi. Akhirnya saya di perusahaan dikontak, kemudian di Kemdikbud saya dikontak, kemudian di UPI saya dikontak juga, Universitas Pendidikan Indonesia di Serang, Banten, untuk ngajar di sana. Walaupun saya adalah praktisi, tapi saya dikontak oleh beberapa teman begitu. Oleh beberapa teman, kemudian temannya mengenalkan saya ke teman-teman yang lain. Akhirnya kan otomatis itu kan menjadi peluang rezeki yang baru ya. Nah, itu dia ya, Mas Julfikar. Pentingnya relasi itu adalah. Makanya orang-orang yang kuliah di luar negeri itu ya, mereka itu sebenarnya kalau pikirannya maju ya, dia itu tidak mencari gelar sebenarnya. Praktisi-praktisi yang melanjutkan kuliah di S2 di luar negeri, di Columbia University, di Harvard University, mereka itu sebenarnya tidak mencari gelar. Mereka tuh mencari teman, itu intinya. Tapi otomatis uang yang dikeluarkan juga banyak. Tapi beruntung bagi yang mendapatkan beasiswa. Tapi pada saat kalian mendapatkan beasiswa nanti untuk menjadi S2, untuk dapat S2 ya, gelar S2, kalian mendapatkan beasiswa, kalian jangan lupa tanah air lah. Intinya harus mengabdi begitu. Mengabdi itu macam-macam, tidak tidak hanya ngomong, tidak hanya bikin organisasi yang bermanfaat, tidak hanya bikin yayasan, tidak. Tapi kembali kepada slide ketiga tadi itu, menggunakan filosofi mesin penggerak SMK 3 tadi itu. Kalian harus punya perencanaan, kalian harus memiliki komitmennya, kalian harus mengevaluasi, melaksanakan, mengevaluasi, kemudian mengimprovementnya. Itulah yang saya katakan kalian sebagai manusia yang bermanfaat. Nah, itu bisa kategori manusia bermanfaat itu kayak gitu tuh. Kemudian lanjut ya ke slide berikutnya. Kalau ini saya menuliskannya matriks ya, matriks atau tingkatan audit ya. Jadi teman-teman, kalau SMK 3 itu ada beberapa tingkatan. Kalau di perusahaan saya, di kantor PT Pelindo Regional 3 itu tingkat awal. Kenapa tingkat awal? Padahal kantor pusat. Nah, ini saya mau cerita dulu. Namanya kantor, itu harus dilihat dulu IBPR-nya. IBPR-nya itu menunjukkan risiko tinggi atau enggak. Kalau risikonya itu kecil atau sedang, nah itu bisa masuk 64 kriteria saja. Karena untuk penerapan SMK 3 itu perlu biaya. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Ada bottleneck-nya. Jadi ada cost yang perlu kita perhatikan. Oke, kita ke matriks pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah
64 kriteria. Itu adalah tingkat awal, tingkat dasar. Bagi perusahaan yang mau menerapkan, itu lebih baik 64 kriteria dulu. Tetapi kalau seiring berkembangnya waktu, perusahaan itu memiliki profit yang sangat besar, sangat kemudian bersinggungan dengan jenis risiko yang sangat besar, itu disarankan untuk 122 kriteria, termasuk 64 awal. Jadi kalau kita masuk ke 122 kriteria, itu 64 kriteria sebelumnya yang kita ikutin di tingkat awal, itu tetap dijalankan. Hanya saja di tingkat transisi ini adalah adanya penambahan beberapa klausul yang perlu kalian jalankan. Apakah tambah berat? Iya, tambah berat. Kayak itu. Biasanya kalau 64 kriteria itu adalah perusahaan kecil, risikonya rendah. Nah, biasanya fokusnya mereka itu adalah kebijakan, kebijakan, bikin perencanaan, dan prosedur dasar. Oh ya, saya juga mau menyampaikan ya, nanti pada saat kalian bekerja, bedakan namanya standar operasi prosedural dengan instruksi kerja. Biasanya tuh ketelisut tuh mereka, atau mereka menyamakan saja. Nah, saya sampaikan di sini bahwa SOP itu adalah bahasanya bahasa sifatnya general. Tapi kalau instruksi kerja itu sifatnya khusus, detail sekali. Jadi contohnya Mas Julfikar itu di tempat ada ditugaskan di tempat operasional ya, pelayanan kapal misalkan. SOP-nya general aja tuh harus dibikin. Tapi kalau ada perusahaan yang belum memiliki SOP untuk bagaimana mereka mendapatkan SMK 3, sertifikat SMK 3, ya harus penuhi dulu, yaitu ikut yang dasar aja dulu, yaitu 64 kriteria. Bikin dulu kebijakan K3-nya. Biasanya kalimat-kalimat top manajemen itu adalah berkomitmen. Bahasa-bahasanya ada komitmen kami, direksi berkomitmen menjalankan prosedur keselamatan kesehatan kerja. Kemudian perencanaannya dibuktikan dengan bukti-bukti apa namanya program kerja K3, safety patrol bisa, toolbox meeting bisa, kemudian safety induction, kemudian pelaksanaan tindak lanjut, temuan, unsafe action dan unsafe condition. Itu fokus penerapannya masih dasar banget tuh. Tapi, nah, ini ada tapinya nih. Pada saat kalian masuk ke 122 kriteria, nanti kalian akan menambah itu. Dan kalian masih memegang namanya kebijakan K3. Tapi ada tambahannya, yaitu nanti kalian fokusnya kepada manajemen kontraknya. Nah, manajemen kontrak ini perlu diperhatikan bahwa harus detail juga, harus memenuhi kriteria-kriteria pemenuhan K3. Manajemen kontrak itu misalkan Mas Julfikar sama Mbak Caca itu adalah vendor, saya adalah pelindo. Nah, saya itu memiliki eh, manajemen kontrak. Ada hitam di atas putih. Ada hitam di atas putih. Jadi kalau Mas Julfikar, Mbak Caca, Mbak Bila itu mau masuk ke kantor saya untuk berbisnis, kalian harus memenuhi kontrak yang saya tuliskan. Contohnya, kalian memiliki historis tidak ada kecelakaan dalam waktu 3 tahun terakhir. Itu vendor Mbak, vendor Mbak dan vendornya Mas itu bisa masuk di tempat kami. Ya, itu namanya itu pelajaran selanjutnya namanya kontraktor safety management system. Kontraktor safety management system itu adalah kalau boleh cerita adalah dia itu ibarat kata sebuah sistem yang mengetes yang menilai beberapa vendor, beberapa kontraktor yang mau masuk, yang mau berbisnis di tempat kita. Jadi kita menyeleksi vendor-vendor yang memiliki historis penerapan K3 yang sangat bagus-bagus aja. Contohnya yang ketat itu di Pertamina, di tambang, itu sangat ketat mereka. Ada vendor yang menawarkan eh, penjualan bis. Kan bis itu kalau di tambang ya, kalau di tambang biasanya kan ada bis yang mengantarkan pekerja dari mes kemudian ke onsite ya. Kalau di Pelindo sih nggak ada. Nah, vendor yang menawarkan bisnis ini itu harus patuh terhadap manajemen kontrak yang dibikin oleh PT tersebut. Katakanlah PT A itu bikin kontrak. Kalau bisa bisnya segini, ukurannya segini, kemudian harus ada apa sistem daruratnya apabila terjadi kecelakaan itu harus ada beberapa alatnya. Contohnya kalau di kereta api itu kan ada alat pemecah kaca ya, betul ya?
ada pemecah kaca. Nah, itu kan otomatis ada beberapa elemen yang harus dipenuhi di gerbong kereta api itu. Sama halnya dengan bis itu. Bis yang ada yang dipesan oleh sebuah PT pertambangan. Nah, intinya harus mematuhi kontrak. Kalau lolos kontrak, lolos tender dari berbagai macam persyaratan, itu dia masuk. Nah, ini yang paling paling detailnya lagi nih, yaitu tingkat lanjut. Tingkat lanjutan ini 166 kriteria. Ini seluruh elemen nih yang dikerjakan. Itu semuanya harus terintegrasi sistem total. Audit internal juga ada. Bahkan ini ada unsur pengembangan mendalam. Begitu. Nah, ini saya ringkas 12 elemen standar penilaiannya itu ada yang pertama yaitu komitmen. Komitmen, kemudian yang kedua adalah rencana K3. Kalau rencana K3 ini biasanya saya menampilkan kepada audit, kepada para auditor ya. Itu biasanya program kerja sih, program kerja selama setahun. Contohnya di tempat saya sendiri itu ada program terkait safety induction minimal 100 orang. Nah, itu masuk KPI, Key Performance Index. Jadi apabila tidak sampai 100, ya saya tidak memenuhi KPI dan pasti saya kena tegur gitu sama top manajemen. Kalau yang ketiga yaitu perancangan tinjauan kontrak ini berkaitan dengan dokumen. Lagi-lagi dokumen. Memang kalau bicara soal SMK 3 itu berbicara soal dokumen semuanya. Berbicara soal dokumen semuanya. Ini dokumennya udah dituliskan belum? Ada buktinya nggak? Sudah ditandatangani nggak sama top manajemen? Kalau belum, otomatis harus dipenuhi dulu tinjauan kontrak. Kemudian yang keempat adalah pengendalian dokumen. Nah, ini berhubungan dengan dokumen yang kalian bikin itu ditaruh di mana? Ditaruh di rak lemari kah? Atau ditaruh di file Google Drive kah? Seperti itu. Intinya empat ini adalah yang nomor empat ini adalah pengendalian dokumen ini jangan sampai berkas-berkas yang kalian simpan itu apa namanya rusak, jangan sampai rusak, jangan sampai tercemar dan jangan sampai kebaca sama orang luar. Karena kalau kebaca sama orang luar tanpa adanya izin itu jatuhnya adalah kebocoran dokumen, kebocoran informasi. Kemudian yang kelima adalah pembelian dan kontrol produk. Pembelian kontrol produk ini biasanya dilakukan oleh Departemen Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, ini tugasnya mereka adalah pada saat mereka membeli sebuah barang, mereka wajib adanya kontrol. Dan kontrol ini harus dicek juga ada hierarkinya. Ini saya mendengarkan podcast ya di YouTube kemarin, itu ada cerita bahwa ada sebuah bidang operasional, itu tugasnya adalah mengirim barang. Di dalam SOP disebutkan bahwa si junior inspeksi itu dapat tugas mereka itu apa namanya tidak berhak menentukan sebuah produk ini dikirim. Itu tugasnya adalah senior supervisor. Kalau junior supervisor itu tugasnya adalah memilah-milah saja yang mana yang harus dikirimkan. Tetapi yang untuk memastikan untuk dikirim itu adalah senior supervisor. Saya mendengarkan cerita itu di podcast. Letak masalahnya kenapa? Letak masalahnya adalah di SOP itu dituliskan secara bagus. Junior yang memilah, senior yang memutuskan ini layak kirim atau enggak. Tapi pada faktanya di lapangan junior supervisor yang memilah dan memutuskan barangnya untuk dikirim atau enggak. Nah, ini kan otomatis menyalahi peraturan, menyalahi SOP. Makanya intinya kalau bicara SMK 3 adalah apa yang kalian tulis itu wajib dijalankan. Jangan sampai menulisnya bagus, peraturannya bagus, tapi tidak dijalankan. Seperti itu. Paham ya? Kemudian yang keenam, keamanan bekerja. Nah, keamanan bekerja ini
terkait operasional nih, terkait teknis lagi nih, yaitu bagaimana cara organisasi itu memberikan rasa yang aman, rasa yang nyaman, dan rasa yang lebih tepat dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu yang ketujuh adalah standar pemantauan. Nah, ini menarik nih. Setiap perusahaan standar pemantauannya beda-beda. Di Pelindo itu memiliki formula tersendiri. Contohnya nih, kami mau bikin sebuah warehouse, sebuah gudang. Kami ini memiliki formula tersendiri. Kami memiliki keinginan tersendiri. Warehouse-nya harus berapa, harus besarnya seperti apa, kayak gitu ya. Itu kalau nggak dipenuhi, itu otomatis gagal. Otomatis yang bayar penalti adalah si tukangnya, si kontraktornya. Bahkan untuk pembangunan warehouse sendiri itu harus berkonsultasi dengan orang teknik, dengan orang HSSE sebelum dan sesudah. Ditentukan juga itu tiang pancangnya berapa besarnya, ya kan? Kemudian kualitas tiang pancangnya ini kualitasnya berapa tahun. Itu ada ilmunya tuh di teknik. Jadi bisa memperkirakan, oh ini nih berumurnya berapa tahun kayak gitu. Jadi jangan sampai sembarangan. Kalau sembarangan, pastinya nanti jatuh kualitas bangunannya. Contohnya saya pengen bangun terminal penumpang di pelabuhan untuk membantu arus mudik, menambah eh, jumlah kapasitas penumpang supaya bisa apa namanya supaya menunggu waiting roomnya diperbesar. Otomatis kan perlu biaya, perlu cost. Dan kami minta sama orang kontraktornya harus anu nih harus kualitasnya seperti A, B, C, D. Jangan sampai lewat nih. Tentunya di situ nanti akan ada anu ya diskusi lebih lanjut ya, ada tawar menawar seperti itu. Jangan sampai terminal penumpang yang dibikin itu nanti 2 tahun aja udah rusak kualitasnya. Entah atapnya kah yang bocor, tangganya kah yang rusak, ya kan? Bisa jadi toiletnya kah, tempat duduk toiletnya kah yang rusak. Kan kita nggak pengen seperti itu. Makanya standar pemantauan itu memang kata-kata kuncinya adalah standar pemantauannya adalah kontinuitas. Terus memantau kita terhadap proyek-proyek yang dijalankan. Kemudian kalau pelaporan perbaikan, nah ini contoh, ini elemennya adalah elemen pelaporan dan perbaikan ini adalah setiap yang kamu kerjakan itu dilaporkan, apa yang kurang itu langsung diperbaiki. Jadi jangan sampai dikerjain dulu, kemudian sudah selesai baru dilaporkan. Jangan. Bahkan setelah kalian selesai bekerja ya di sebuah perusahaan itu ya, itu ada unsur pelaporan dulu di pelaporan. Ya, ini bisa nggak diperbaiki? Ada nggak peluang untuk perbaikan supaya di kemudian hari pada saat bekerja nanti lebih baik lagi. Itulah yang dikerjakan di beberapa perusahaan yang menerapkan SMK 3. Kalau 9 itu terkait tentang pengelolaan lah, pengelolaan barang-barang aja. Kemudian yang ke-10 penggunaan data. Nah, data kan zaman milenial sekarang ya, zaman zaman naruh barang, naruh nyimpan-nyimpan file itu kan sekarang macam-macam ya. Ada di OneDrive, Microsoft OneDrive, kemudian ada Google Drive, macam-macam. Nah, ini pastikan dulu, jangan sampai bocor. Soalnya ada kejadian bocor informasi. Makanya di SMK 3 itu diperhitungkan juga. Mereka masuk dalam salah satu indikator penerapan. Nah, kalau yang 11 ini audit internal. Audit internal itu dilakukan kalau nggak salah satu kali ya, satu kali dalam setahun. Kemudian kalau kalau menghadirkan auditor eksternal itu 3 tahun sekali. Kemudian nomor 12 ini pengembangan keterampilan. Ini biasanya yang di anu adalah SDM-nya ya. Jadi ada unsur SDM, ada unsur operasional, IT, K3 itu semuanya bersatu untuk menerapkan keselamatan kesehatan kerja di masing-masing departemen. Jadi kembali lagi ke filosofi awal, yaitu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Oke, sebelum saya ke slide berikutnya kita apa namanya? Kita tanya jawab dulu deh ya. Tanya jawab dulu. Eh, kita mau diskusi dulu deh.
Dimulai dari Mbak Caca dulu deh. Mbak Caca, ini sebelumnya udah, anu nggak ya, apa namanya, sudah daftar hadirnya udah dibikin belum? Daftar hadir nanti diabsenkan sama Bu Endang, Pak. Jadi PJ cuma nge-SS aja. Oh, masuk saja. Oke, oke. Mbak Caca sebelumnya itu pernah nggak datang ke sebuah perusahaan berkunjung, namanya keluarga gitu? Kalau itu waktu itu ini apa prokernya Hima kalau nggak salah ke PT Inka Oh, pembuatnya di, di Madiun ya, mungkin 20 ada. yang terlebih dahulu. Ya Mbak ya, nanti ini jadi masukan